selanjutnya, terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja saya presentasikan seminar aktualisasi saya yang berjudul optimalisasi digitalisasi pengarsipan dokumen perencanaan pada subbagian perencanaan program dan evaluasi UPT RSUD Banggai. Kegiatan aktualisasi saya itu ada 4. Yang pertama, konsultasi isu dan perencanaan kegiatan aktualisasi. Yang kedua, perencanaan sistem pengarsipan dokumen. Yang ketiga, implementasi sistem digital pengarsipan dan pelatihan penggunaan sistem. Yang keempat, monitoring dan evaluasi penggunaan sistem pengarsipan dokumen. Yang pertama, kegiatan konsultasi isu dan perencanaan kegiatan aktualisasi. Tahapan intinya yaitu melakukan koordinasi dan konsultasi dengan mentor terkait isu dan pemecahan isu. Pelaksanaannya diawali dengan identifikasi isu-isu strategis yang terdapat di unit kerja berdasarkan observasi, pengalaman kerja, serta masukan dari rekan kerja dan atasan. Berkaitan dengan nilai ASN berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, kolaboratif, adaptif, dan loyal. Tahapan kegiatan yang kedua yaitu perencanaan sistem pengarsipan dokumen. Tahapan intinya yaitu mengumpulkan data dan mengklasifikasikannya. Dari hasil wawancara dengan staf, saya mengumpulkan data dokumen perencanaan baik itu bersifat fisik maupun file. Selanjutnya datanya tersebut diklasifikasikan berdasarkan jenis dokumen dan tahun dokumen. Keterkaitan dengan nilai ASN berakhlak yaitu berorientasi pelayanan, harmonis dan kolaboratif, akuntabel dan kompeten. Kegiatan ketiga yaitu implementasi sistem digital pengarsipan dan pelatihan penggunaan sistem. Tahapan intinya yaitu pembuatan sistem dan implementasinya. Saya mengembangkan sistem pengarsipan dokumen perencanaan berdasarkan desain yang telah dibuat. Sistem dikembangkan dengan memperhatikan kemudahan penggunaan, kecepatan akses, serta keamanan data dokumen. Selanjutnya, pelatihan kepada staf untuk mencoba secara langsung. Keterkaitan dengan nilai-nilai ASN berakhlak yaitu berorientasi pelayanan, adaptif, harmonis, dan kompeten. Tahapan yang keempat yaitu monitoring evaluasi penggunaan sistem pengarsipan dokumen. Tahapan intinya yaitu melakukan evaluasi sistem dan membuat laporan hasil kegiatan. Melakukan evaluasi sistem atau perbaikan penggunaan sistem yang dihadapi langsung oleh staf perencanaan, serta menganalisis kendala yang dihadapi oleh staf dalam penggunaan sistem. Keterkaitan dengan nilai-nilai ASN berakhlak yaitu berorientasi pelayanan, harmonis dan kolaboratif, akuntabel dan kompeten. Dampak nilai ASN berakhlak pada kegiatan aktualisasi saya yang pertama, berorientasi pelayanan. Digitalisasi arsip mempercepat akses dokumen sehingga mendukung pelayanan administrasi yang lebih cepat, tepat, dan akurat. Akuntabel, pengolahan dokumen menjadi lebih tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan karena tersimpan dengan rapi dan terdokumentasi dengan baik. Yang ketiga, kompeten, meningkatkan kemampuan dalam pemanfaatan teknologi informasi, khususnya dalam pengelolaan arsip digital. Yang kelima, loyal, mendukung kebijakan organisasi dalam peningkatan tata kelola administrasi dan pelayanan publik yang lebih baik. Yang keenam, adaptif, mendorong perubahan dari sistem manual ke sistem digital sebagai bentuk penyesuaian terhadap perkembangan teknologi. Yang ketujuh, kolaboratif, pelaksanaan kegiatan melibatkan koordinasi dengan berbagai pihak di unit kerja sehingga tercipta sinergi dan dalam pencapaian tugas bersama. Kesimpulannya, pelaksanaan kegiatan aktualisasi dapat disimpulkan kegiatan ini berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang positif. Digitalisasi pengarsipan dokumen perencanaan mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan arsip. Dokumen yang sebelumnya disimpan secara manual hard copy kini telah dialihkan ke dalam bentuk digital dengan sistem penyimpanan yang lebih terstruktur dan mudah diakses. Hal ini mempermudah proses pencarian dokumen, mengurangi risiko kehilangan atau kerusakan arsip, serta mendukung tertib administrasi di lingkungan subbagian perencanaan dan evaluasi. Selain itu, kegiatan ini juga menghasilkan output berbagai sistem folder digital
Sekian presentasi saya. Baik, terima kasih kepada peserta langsung yang telah melaporkan laporan aktualisasinya. Untuk kemudian kami persilakan Bapak Mentor, Bapak Supandri Yesus untuk memberikan informasi. Kepada Bapak, silakan. Sangat dibutuhkan pada saat ini, bagaimana kita sudah lebih diarahkan untuk ke arah digitalisasi. Sehingga memang dengan adanya digital ini kami menjadi lebih terbangunkan dalam hal khususnya untuk melaksanakan dokumen-dokumen yang selama ini kita lakukan secara manual. Alhamdulillah dengan apa yang dilakukan oleh industri media ini, dokumen-dokumen yang selama ini biasanya kalau tidak ada digitalisasi ini menumpuk di satu tempat itu, hari ini dan ke depan insya Allah sudah tidak lagi, karena mengingat sarana prasarana yang disiapkan untuk pemerintahan tempat itu sudah terbatas terkait dengan efisiensi anggaran, sehingga kita untuk menambah itu sudah agak terbatas. Dengan adanya kegiatan atau yang dilakukan ini, maka menghasilkan itu lebih lebih efektif, sehingga file-file itu bisa tersimpan dalam satu Google Drive, sehingga apabila ada kebutuhan atau permintaan terkait dokumen-dokumen tersebut sangat mudah untuk diakses. Biasanya ya tiba-tiba pimpinan atau apa di luar daerah kemudian menghubungi membutuhkan dokumen-dokumen tertentu, nah kita tidak lagi mencari atau kemudian men-scan dan lain-lain, cukup kita memberikan link tersebut, beliau atau tinggal mengakses lewat itu, sehingga di mana saja dan kapan saja, walaupun di luar jam kerja, ketika ada dokumen-dokumen yang dibutuhkan yang sifatnya urgent kata-kata, itu coba kita memberikan dokumen-dokumen tersebut, karena kita tidak lagi ke kantor mencarinya, scan atau foto baru kirim. Di rumah benar-benar yang penting ada akses internetnya, kita bisa memberikan kepada pimpinan atau kepada siapa saja yang punya kebutuhan terkait. Baik, terima kasih untuk Bapak Mentor.
terkait arsip. Memang selalu jadi problem arsip kalau mengecek fisiknya. Cuma agar kita lebih fokus terhadap substansi. Saya kira sih tetap dilakukan ya Pak ya, tetap dilakukan namun di dalam, ya. Entah itu modelnya binder kan, entah pakai lemari kan, ya itu biasanya itu, atau binder ditaruh di lemari kan, dan sebenarnya pasti ada lah kegiatan melakukan pengarsipan. Nah, apakah betul-betul kegiatan, karena ini digitalisasi yang kita digitalisasi, apakah dengan melakukan digitalisasi pengarsipan untuk arsip manual kita tinggalkan atau bagaimana yang terjadi Mas? Kalau yang terjadi di rumah sakit masih ada juga Pak bekas fisiknya. Tapi biasanya kan Pak, kalau sudah banyak sekali lemari sudah tidak memungkinkan. Jadi bagusnya biasanya kan dicarinya tahun berapa begitu arsipnya, tidak lagi mau mencari lagi. Susah. Jadi Tinggal filenya kan. terkait dokumen yang sudah di scan ya, yang disampaikan oleh scan berbentuk dokumen digital tadi, kalau mungkin masih melakukan itu biasanya bikin surat manual dulu dengan tangan scan secara masih seperti itu atau sudah beralih ke betul arsip digital itu kan, kalau prosesnya digital pasti hasilnya langsung digital ya, tidak 2 kali kerja kan. Ini kan manual dulu, di scan jadi digital. Masih seperti itu atau udah pure digital? Masih seperti itu. Oh masih manual dulu, Iya. baru Dan penyimpanannya penyimpanannya. Jadi terus yang hasil scan-nya tetap disimpan atau dimusnahkan? masih disimpan Pak di Berarti tetap ya, walaupun secara digital ada penyimpanannya, tapi manual dulu tetap ada. ya. Berarti tetap harus tidak efisien tempatkan berarti tetap sama. Harapannya digitalisasi ini kan menghilangkan tempat arsip kan gitu. Yang memakan tempat itu, misalnya lemari, binder, tidak seperti itu. Tapi kan arsipnya bertambah banyak setiap tahunnya Pak. Jadi misalnya kalau udah kayak 3 tahun begitu sudah bisa lagi diganti. Dimusnahkan begitu. Iya. Kan arsip berdasarkan peraturan nomor 43 tahun 2009, berapa tahun umur arsip baru boleh dimusnahkan? Maksudnya tidak dimusnahkan juga Pak, disimpan di ruangan lain begitu di gudangnya. iya. Jadi kalau ada yang mencari tahun kayak 2023 masih bisa langsung di file saja. Kalau itu Iya. berarti bisa dicek di file, Iya. baru cari fisiknya begitu, atau Langsung di print saja. Iya, bisa kalau cuma dokumennya. Kalau untuk yang di sini biasanya kan yang dari kantor itu juga yang misalnya dari kantor lain biasanya juga file saja yang mereka minta. Berarti belum sepenuhnya ya, digital ya, digitalisasinya belum sepenuhnya, karena masih menggunakan tempat untuk menyimpan yang manual di kantor. Oke, terus terkait kegiatan ini, di mana bisa ditunjukkan proses mendigitalkan dokumen.
sudah 100% 5 kegiatan 15 tahapan, bukan seperti itu. Karena kalau Pak Mentor mungkin ini nggak melihat kamu bekerja, kalau saya memiliki yang di Palu terus, kan? Pada saat aktualisasi 1 bulan kan kami datang terus. Nah, yang bisa kita lihat hanya di foto, setidaknya ada foto kegiatan yang menyatakan kan bisanya digital. Nah, bagaimana proses digital kan belum pernah ditunjukkan di mana. Bagaimana foto penggunaan bapak bilang ya, ada menunjukkan itu bahwanya ada ukuran yang bisa dilihat banyak, sudah ada pergerakan dari yang tadinya semua manual sudah sekarang digital. Nanti ditambahkannya, bilang kira-kira yang menunjukkan bahwa kamu sudah melakukan itu. Kata kamu pengumpulan data. Di pengumpulan data itu kan kamu scan kan begitu. Nah, itu kan ada alat scan di situ. Ya. Nah, pelatihan macam bagaimana yang dilakukan? Secara individu staff Pak. Secara perorangan staff. Pelatihan perorangan. Karena Siapa yang mengajar? saya staf yang di perencanaan. Karena sempat juga Satu-satu kok rencana kemarin ya, rencana kemarin ada materi kalau untuk 3 sampai 5 orang itu mendingan kalau pelatihan ada CP-nya loh. Kalau pelatihan komunikasi kegiatan pelatihan ada jam pelajarannya loh. Ada kurikulum yang harus kuat. Yang pelatihan melatih saja. Melatih teman-teman. Iya, jangan pelatihan, bukan pelatihan. Nah, karena bahasa pelatihan dengan kamu berarti orang itu berbeda. Kalau yang personalnya Pak Mentor belum paham tentang kamu duduk ini loh Pak Mentor ini, nah, begitu. Kalau pelatihan kan ada waktunya, ya. Ada pengajarnya, ada kurikulumnya, itu kalau pelatihan. Jadi di kalimat dengan saya benahi, karena itu dari keterangan kami hanya orang-orang di person saja kamu aja itu berarti berpelatihan namanya, bukan kegiatan pelatihan. Memberikan atau melatih untuk memanfaatkan atau menggunakan aplikasi. Ya, yang saya pelatihan. Besar itu pelatihan itu. Iya, betul. Jangan pakai apa. Ya, itu saja. Terus tambahin tadi yang saya bilang kalau ada kegiatan foto kegiatanmu sehingga tanpa bicara orang sumpah oh ya ini kegiatan ini ya. Walaupun kita persis di sana implementasi saja sebenarnya sampai kali pada betul kan. Jadi mudah-mudahan dengan berjalannya waktu apa yang saudara idenya ini bisa baik. Biar nanti sudah tidak ada lagi kertas berlambang di kantor di ruangan, tidak ada ruangan yang khusus diperlukan untuk menyimpan aksi. Makan biler kemarin dan namanya ini makan anggaran untuk itu. File elektronik, insyaallah efisiensi, efektivitas menyangkut pelayanan tercapai seperti apa yang kita harapkan. Saat itu nama dari saya sekali lagi sukses, selamat.
lagi mengajon. Baik, silakan Bapak